Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Altafunisa dari kelas 1 NC. Sebelum masuk ke materi, saya pengen ngebuka dengan sebuah cerita singkat yang mungkin kerasanya dekat sama kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu lalu, saya ngeliat video yang viral nih di media sosial. Videonya sendiri itu memperlihatkan seorang anak yang negur temennya yang ngambil barang milik temennya nih tanpa izin. Bukan karena itu barang tuh mahal, tapi karena dia ngerasa tindakan itu tuh nggak benar dan nggak sopan. Dari situ tuh saya nyadar bahwa setiap hari itu kita selalu berhadapan sama keputusan moral. Kita tuh nilai mana yang baik dan mana yang gak pantas, mau di sekolah, di rumah, ataupun di media sosial. Cerita pendek tadi itu sebenarnya sudah nyentuh nih 3 konsep penting. Ada nilai, norma, dan moral. Dan sekarang saya bakal membahas gimana ketiganya itu saling berhubungan, serta bagaimana moral itu berkaitan dengan etika. Ditambah dengan satu contoh kasus nyata yang viral nih, yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Oke, baik. Pertama, kita tuh perlu memahami dulu apa itu nilai, norma, dan moral, serta etika dalam konteks sosial. Nilai itu adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya kayak nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau norma itu adalah aturan sosial yang dibuat itu untuk menjaga nilai. Misalnya nih, nilai kesopanan. Nilai kesopanan tadi itu melahirkan norma seperti berbicaranya harus santun, nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh mengambil barang orang tanpa izin, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau moral itu tindakan yang nyata. Jadi itu tuh tindakan nyata kita dalam menjalankan nilai dan norma. Moral itu tuh perilaku yang nunjukin apakah seseorang tuh benar-benar memahami nilai dan mentaati sebuah norma. Misalnya nih, kita jujur meskipun kita tuh nggak diawasin, atau kayak kita tuh ngehormatin orang tua, ngehormatin guru, ngehormatin kakak-kakak kita, misalnya gitu. Nah, sedangkan etika sendiri itu adalah kajian atau ilmu yang ngebantu kita tuh nilai perilaku itu. Etika itu ngebantu kita kayak bertanya, apakah nilai yang saya lakuin tuh udah benar atau salah, dan apa sih alasannya gitu. Jadi etika itu buat kita tuh lebih berpikir ke dalam dan nyari tahu hal itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke hubungan antara ketiga konsep ini, nilai, norma, dan juga moral. Kalau nilai dengan norma itu ketika masyarakat nganggap sesuatu itu tuh penting, nah muncullah nilai. Nah, dari nilai itu kita buat itu tuh kebuat norma untuk ngatur perilaku. Contohnya, misalnya kita menjunjung nilai kesopanan, maka lahirlah norma berbicara dengan baik, memakai pakaian yang pantas, dan menghormati orang lain. Nah, setelah itu norma ke moral. Norma yang dibuat dari nilai itu kemudian menjadi pedoman nih perilaku. Misalnya, ada norma sekolah yang ngelarang kekerasan atau perundungan. Norma itu tuh ngebimbing siswa tuh untuk bertindak moral, menghargai teman, dan enggak melakukan kekerasan tadi. Nah, kalau nilai ke moral itu kadang tanpa adanya aturan tertulis, kita tuh tetap berperilaku baik karena nilai itu udah nempel di dalam diri kita. Misalnya kalau
kita memberi bantuan ke temen tanpa disuruh, yang emang dari naluri gitu, dari hati. Karena empati itu tuh udah tertanam gitu di hati kita, di diri kita. Jadi ketiganya ini kayak menjadi nilai itu jadi dasar munculnya norma. Dan norma itu menjaga moral. Nah, moral itu wujud nyata dari yang kita percayai. Untuk membuat pembahasan kita tuh lebih nyata, saya atau aku akan mengangkat sebuah kasus yang akhir-akhir ini viral, yang dibahas saat sama media nasional lah bahasanya. Kasus ini saya dapetin itu dari kompas.com, sempat saya lihat. Kasus ini memperlihatkan seseorang siswi SMP yang dipukul, dijambak, diintimidasi oleh temennya sendiri. Dan bahkan lebih parahnya tuh kejadian itu tuh direkam oleh teman yang lainnya gitu. Terus videonya tuh disebarin sampai viral. Ataupun yang turut serta dan yang melakukan pembiaran. Tetapkan 2 pelaku anak sehubungan dengan video yang viral itu. Dari penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang lain yang ada di video itu, untuk nanti hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Itu yang muncul dari video itu atau pembuatnya atau siapa itu? Ya, nanti tentunya akan kita pilahkan peran masing-masing, apakah itu dari yang merekam ataupun yang Nah, pertanyaannya, hubungannya dengan nilai norma moral sama etika itu apa? 1. Nilai yang dilanggar. Dalam kasus ini, nilai kemanusiaan tuh jelas nggak dihargai. Nilai empati, nilai saling menghormati juga tuh hilang. Jadi yang kedua itu, norma yang dilanggar. Pelaku itu tuh melanggar norma sosial, norma sekolah, dan bahkan norma hukum yang mengenai perlindungan anak. Dan itu tuh jelas banget. Nah, yang ketiga itu ada moral. Perilaku pelaku itu menunjukkan moral yang buruk banget. Kayak menyakiti orang lain, gak punya rasa empati, merekam bahkan menyebarkan kekerasan. Moral mereka tuh dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan sebenarnya, dan budaya digital yang salah, dimana viral itu dianggap lebih penting daripada mikirin perasaan orang lain. Dan itu tuh sering terjadi nih di kehidupan kita sehari-hari, suka kita lihat di media-media sosial kan. Nah, yang keempat, etika itu ngebantu kita tuh nganalisis lebih dalam. Ngapa sih mereka tuh ngerasa tindakan itu tuh bisa diterima? Terus kayak apa tekanan kelompok itu ngebuat mereka tuh kehilangan pertimbangan yang etis. Terus dampaknya ke korban secara psikologis tuh apa, dan dampak sama masyarakat sekolah tuh gimana. Nah, yang kita pelajari dari kasus tersebut, kasus ini tuh nunjukin betapa pentingnya pendidikan nilai, norma, moral, dan etika, terutama tuh di kalangan remaja. Jadi tanpa itu, media sosial tuh bisa jadi tempat di mana kekerasan tuh dianggap hiburan. Itu mirisnya. Dan empati tuh jadi semakin hilang. Saya tuh berharap hal itu tuh bisa lebih kita pelajari lagi. Oke, next kita bakal bahas nih
hubungan moral dan etika. Yang pertama itu etika itu dasar teori, dan moral itu adalah tindakan nyatanya. Etika tuh ngebantu kita tuh nganalisis alasan suatu tindakan, sedangkan moral tuh tindakan yang benar-benar kita lakukan sehari-hari. Nah, yang kedua itu etika tuh nilai moral. Nah, etika itu ngelihat apakah tindakan moral seseorang itu udah sesuai dengan prinsip kebaikan dan kemanusiaan. Nah, yang ketiga, moral itu menjadi contoh nyata dari etika. Tanpa moral, etika tuh hanya teori. Dan tanpa etika, moral itu bisa jadi perilaku tanpa arah atau tanpa pertimbangan. Jadi mereka tuh saling berhubungan. Nah, yang keempat, etika itu menciptakan pertimbangan rasional. Etika tuh mengajarkan kita tuh berpikir sebelum bertindak, bukan cuma ngikutin emosi, kelompok, atau tren-tren media sosial gitu. Nah, masalah apa sih yang terjadi kalau salah satunya tuh nggak berjalan? Satu nih, jika nilai itu nggak dipahami, tapi norma tuh tetap ada. Nah, ketika masyarakat atau seseorang tuh ngikutin norma tanpa benar-benar bisa mahamin nilai yang melandasinya, kepatuhan tuh jadi bersifat dangkal gitu. Orang tuh taat karena tuh takut hukuman, bukan karena mahamin makna moral di balik aturan itu. Akibatnya tadi, perilaku yang terlihat baik cuman terjadi saat ada pengawasan doang. Begitu kontrol hilang, pelanggaran tuh mudah terjadi karena gak ada kesadaran dari dalam. Terus norma kehilangan kekuatan moralnya dan juga berubah jadi sekedar aturan yang kayak sekedarnya doang. Contohnya nih, banyak yang tertib cuma karena ada polisi, bukan karena takut dan mikirin keselamatan. Nah, di sini tuh kelihatan bahwa nilai itu adalah fondasi yang ngebuat norma tuh bertahan lama. Nah, yang kedua, kalau norma lemah meskipun nilai masyarakatnya baik. Kadang orang tuh punya nilai yang baik, kayak kejujuran atau saling menghargai. Tapi tanpa norma yang jelas, perilakunya tuh nggak bisa konsisten. Nggak ada batasan atau standar yang ngasih pedomannya itu tentang gimana sih nilai itu tuh diwujudkan dalam tindakan gitu. Nah, akibatnya orang tuh bingung mana perilaku yang dianggap pantas atau enggak. Terus juga setiap orang tuh jadi nafsirin kayak nilai itu sesuka hati. Terus kehidupan sosial tuh jadi nggak stabil karena nggak adanya aturan bersama tadi. Misalnya, semua orang tuh sepakat nih bahwa kebersihan tuh penting, tapi kalau norma ngebuang sampah aja itu nggak tegas, lingkungan tuh tetap kotor. Di sini norma berfungsi menerjemahkan nilai jadi tindakan yang nyata. Nah, yang ketiga, itu jika moral baik, tapi etika tuh nggak dipahamin. Seseorang tuh mungkin terbiasa nih berbuat baik, tapi kalau dia nggak bisa memahami apa itu etika, dia tuh jadi nggak punya kerangka berpikir nih yang kuat buat nilai situasi yang lebih kompleks. Moral tuh cuma jadi berupa kebiasaan atau intuisi doang, tanpa dasar rasional yang dalam. Nah, akibatnya tadi, dia tuh jadi sulit ngejelasin alasan dari tindakannya tersebut. Terus juga dia bingung nih ketika dia tuh dihadapin sama dilema moral yang nggak hitam putih. Terus keputusan moralnya tuh juga bisa goyah kalau situasinya tuh berubah. Contohnya, kalau seseorang tuh tahu berbohong itu tuh salah, tapi kalau tanpa etika itu tuh mungkin nggak mengerti kapan kebohongan kecil itu tuh justru digunain untuk ngelindungin orang lain dalam situasi khusus. Etika tuh ngasih kemampuan untuk nilai, bukan sekedar ngikutin kebiasaan. Jadi, dari pembahasan ini kita tuh bisa nyimpulin bahwa norma moral, nilai, dan etika tuh adalah 4 konsep yang saling berkaitan sebenarnya dan gak bisa dipisahin. Nilai melahirkan norma, norma membimbing moral, dan etika itu bantu kita nilai semua tindakan itu secara rasional. Kasus viral bullying tadi itu juga nunjukin bahwa ketika nilai dan norma itu diabaikan,
moral individu tuh bisa menyimpang, dan etika tuh jadi penting banget untuk mengingatkan kita tentang apa yang benar. Semoga pemahaman ini tuh bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menjaga perilaku, menghargai orang lain, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.